Stop screen deh. Nggak mau buka screen mana? Itu satu ini ekstern. Nah, kalau yang terjadi operasi seperti itu, temperatur pipa suction tinggi. Nah, terus temperatur gas bisa tinggi. Ya. Terus alat proteksi high press aktif. Kalau operasi seperti itu. Nah, misalnya kalau instalasi nggak divakum itu bisa jadi terjadi superheat, atau misalnya lupa buang nitrogen yang di pipa, itu akan terjadi superheat. Nah, ini saat temperatur naik, maka ketika temperatur naik, karena di dalam ruangan tuh 27, ya, 27, maka tekanan pun ikut naik. Ya. Jadi suhu di ruangan mempengaruhi tekanan di odor. Suhu ruangan naik, ya tekanan pun naik. Suhu ruangan turun, tekanan pun turun. Jadi semua naik ya, tekanan, suhu. Nah, kalau temperatur menurun, misalnya ruangan turun, ya, itu tekanan pun ikut turun. Nah, temperatur evaporasi pun turun, ya. Temperatur gas suction pun turun, semua turun ya. Nah, ini terjadi ketika airflow udara tidak stabil ya, tidak normal. So ada filter kotor misalnya, dan kotor, maka udara akan kebanyakan liquid. Nah, liquid ini lama-lama kalau kebanyakan nanti akan masuk kompresor. Itu bisa merusak kompresor. Itu makanya kenapa AC nggak dicuci, bisa kompresor rusak. Bukan karena kompresornya panas, tapi karena liquid back gitu. Jadi si liquid masuk kompresor pasti rusak. Ya. Jadi kalau terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Maka temperatur evaporasi turun ya, temperatur gas turun. Nah, kalau di kondensor juga seperti itu ya. Kalau suhu di area itu naik, nah tekanan pun akan naik. Contohnya di ruang sempit, ya kan? Nah, misalnya kita pasang AC di ruang sempit kan lama-lama tuh sekitar outdoor panas ya kan? Maka tekanan pun akan makin naik. Makanya terjadi turbulensi. Turbulensi bisa outdoor hidup mati. Contohnya kasus di Podomoro tuh banyak tuh kalau misalnya masang UTS. Nah, kalau misalnya enggak atau kebanyakan minit di situ, pasti terjadi turbulensi karena suhu sekitar enggak melebihi dari 35, bisa sampai 47 gitu kan. Nah, itu karena tekanan naik, nanti tekanan kompresor naik. Nanti panasnya pun masuk.
panasnya naik, ya, panas di kondensor naik, tekanan naik, ya, suhu naik. Gitu. Jadi misalnya di sini tekanan 3 ya, ada perbedaan suhu, ya kan, lama-lama naik suhunya itu, maka alfa ini penambahannya segitu, ini tuh penambahannya beta. Nah, nanti semakin tinggi tekanan maka titik saturasi pun akan berbeda. Jadi misalnya si evaporator itu tadinya misalnya 3 MPa, nanti suhunya 50, nanti makin naik, berarti nanti bisa jadi lebih tinggi suhu penguapannya. Nah, ketika temperatur outdoor turun atau rendah ya, maka tekanan pun akan turun. Ya, temperatur kondensor pun akan turun. Temperatur discharge pun akan turun. Jadi sesuai, kalau misalnya suhu berubah ya otomatis semua berubah. Jadi makanya ada bedanya kalau kita misalnya outdoor itu dikasih di gang sama di outdoor terbuka. Ada perbedaannya pasti. Kan banyak itu misalnya gedung karena space-nya sedikit dipaksain tuh di gang-gang, itu pasti dominan cepat rusak dibandingkan di ruang terbuka. Nah, ketika air flow-nya turun, semua juga akan turun. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika pengisian refrigeran berlebihan? Ya. Nah, ketika pengisian berlebihan, maka high pressure akan naik, tekanan tinggi naik di outdoor ya. Nah, low pressure juga akan naik, misalnya 150 jadi 160 misalnya kan. Nah, yang terjadi akan terjadi operasi basah. Low pressure akan naik. Terus, nah temperatur gas suction naik. Ya. Kalau ini kekurangan refrigeran, ya temperatur, kalau tekanan turun nih, misalnya normalnya itu 150, tapi karena kurang itu misalnya jadi 100, 130, ya kan? Nah, kita isi. Maka nanti kalau terjadi kenaikan di suhu pipa gasnya, berarti itu kemungkinan kekurangan refrigeran. Atau misalnya, apa tadi, superheatnya nggak di angka 3 sampai 8, berarti dia kekurangan refrigeran. Nah, apa yang terjadi ketika temperatur low pressure itu turun, ya? Maka high pressure juga akan turun, ya. Nah, ketika temperatur evaporator itu turun, maka temperatur kondensor pun akan turun. Ketika temperatur gas ya, gas suction pipa hisap turun, maka temperatur pipa discharge pun akan turun. Nah, kalau sisi naiknya semua juga naik ya sama. Jadi ringkasannya, nah ketika low pressure ada di bawah range normal ya, dan ada frost pada pipa suction, itu operasi basah. Namanya kalau terjadi operasi basah biasanya
yang parahnya itu pipa besarnya itu beku. Nah, itu pasti ada tanda-tanda operasi basa. Nah, itu bisa kayak abang bilang tadi evaporator beku. Nah, itu solusi pertama itu harus pastikan evaporator bersih atau enggak. Nah, bisa aja nampak bersih luar, tapi dalamnya anginnya nggak lancar kan. Nah, itu sering kejadian. Sekarang ini biasanya itu bongkar. Mungkin dua. Overhaul lebih bagus. Nah, overhaul kan bagus juga. Kalau misalnya kita cuci biasa, itu kan yang di celah-celah sempit nggak dapat bersih. Nah, kita bisa juga kasih masukan ke customer. Kalau kita cuma cuci biasa, kan yang di celah-celah sempit nggak bisa dibuang. Tapi kalau misalnya kita bongkar, kayak baru lagi gitu, bersih. Jadi udara di ruangan itu bersih. Lebih gitu. Kalau decking overhaul ada, harga presisnya ada. Misalnya kalian kalau overhaul berapa? Mau mengerjain. Decking kurang lebih 500.000. Split 1 PK. Oh, 1 PK. Decking. Itu tergantung PK deh ya Pak. Ya. Bungkusan PK lebih besar harga. Iya. Nah, tapi rapi ya, tapi jadi bersih lah. Freon kan dipambel. Jadi divakum lagi. Kalau di panggung vakum. Kalau ini bakalan. Iya, karena vakum di freon ulang lagi. 500 misalnya. Karena itu langsung dari call center. Jadi customer minta cuci kalau disetujui. Banyak yang setuju juga. Kalau biasa kan bawahnya itu talangnya itu kan nggak bersih. Ya kan kalau memang udah 500 kan kita udah disabuni sampai sabun. Kalau bisa kerja sendiri harga 300 masih enak. Cocok. Udah jam 5 nanti ke sana bilang. Halo, maksudnya telepon dari telepon juga. Oke, gejalanya itu dari penyemprotan filter udara, ya, dan motor indoor rusak, evaporator kotor, ya, penurunan temperatur pasien itu penurunan beban pendinginan, indoor unit short circuit. Short circuit artinya udaranya itu tetap berbalik. Misalnya kalau ducting supply sama return itu berdekatan gitu. Nah, jadi cepat dinginnya itu. Short circuit. Atau kalau misalnya split yang pakai ada pembatasnya itu, nah itu kan nanti akan balik lagi udara ke belakang. Kalau nggak bagus pemasangannya, itu short circuit. Nah, menentukan penyebab operasi basah ya. Itu tadi penyebabnya refrigeran berlebihan, udara dalam sistem. Terdapat udara. Ini itu operasi superheat sebenarnya. Nah, kalau operasi superheat itu refrigeran kurang. Nah, kalau refrigeran biasanya yang beku itu pipa yang besar, yang kecilnya ya. Itu menandakan bahwa dia masih kurang refrigeran ya. Itu bisa penyebabnya apa? Karena kapiler tersumbat, sirkuit refrigeran tersumbat ya. Katup ekspansi gitu. Itu mengakibatkan operasi superheat. Nah, kalau kapiler tersumbat otomatis kan tekanan rendah tuh. Tapi di kompresor bisa panas karena tersumbat. Kalau misalnya ampere jadi tinggi. Kalau superheat yang sering ini terjadi kalau pernah ketemu RP15, RP35, tetap RV, yang Malaysia 15, yang 35.
setengah PK. Masalahnya di kapilernya itu terlalu panjang, nah, jadi sering terjadi operasi seperti ini. Nah, dia nanti 15 menit atau 30 menit mati. Nah, itu kenapa? Karena oli kan terus sirkulasi. Nah, lama-kelamaan kapilernya kan nggak mampu juga kalau kebanyakan liquid. Sementara di kapiler kan liquid kan. Nah, jadi dia susah dorongnya. Nah, otomatis kompresor panas. Jadi di kondenser jadi banyak oli kan. Karena dia maksa terus kan. Nah, terjadi nanti operasi seperti itu. Nah, sejauh ini sih mengatasi masalahnya itu kapilernya dikurangi panjangnya. Dikurangi. Ada beberapa kasus. Dulu pernah juga saya ketemu ini, saya coba ganti baru kapilernya sama aja karena oli jumlah oli dalam kompresor kan udah kurang, jadi kekuatannya nggak sama kayak baru lagi. Nah, jadi caranya sekarang sih kalau ketemu kasus itu udah kapilernya kita potong kurang lebih ke 30 cm, potong baru normal. Satu lah, orang nggak bisa semua kayaknya. Nanti nggak lulus sama aja bohong kan? Nanti lagi nilai Pak jangan kapan lagi paling kali 2 kali 3. Karena kita ujian saya satu. Penting lulus lah. Kita udah jawabannya. Saya kasih kunci jawaban 4 lah. 4 10. Berarti ya udah bisa kan? Tinggal nyari 4 lainnya. Gimana Pak? Jadi jadi Pak. Iya lah. Soalnya nanti Bapak ini. Enggak, berarti itu penyebab enggak. Misalnya mana yang bingung nanti kita buka materinya. Ini ya jawabannya. Enggak langsung ini jawabannya A, ini B kan. Oke, terus operasi seperti tadi beban ruangan berlebihan. Berarti misalnya akhirnya butuh 2 PK dengan 1 PK. Kemarin terjadi operasi superheat. Nah, itu biasanya saksennya kipas saksen itu nggak ada dinginnya kalau beban panas berlebihan. Terus kurangnya kompresi pada kompresor. Jadi kompresornya bermasalah, kompresinya udah lemah gitu ya. Nah, itu sih kalau untuk. Terus kita kemana lagi ya? Masih banget. Testernya gimana lagi? Apa? Kemana dari baginya lagi? Udah dapat itu ya? Orang udah gitu. Ini komponen listrik utama pada air conditioning. Oke. Ini motor tahu ya, kompresor, crankcase heater. Ini crankcase heater ada yang tahu? Crankcase heater. Apa itu? Itu pemanas yang gua tuliskan. Tujuannya apa? Untuk memanaskan kompresor. Yang kanan
Itu kamera itu. Kamera itu kompresor kan bawahnya nanti dingin. Dan ini kan panas, jadi dia memanaskan. kompresor. Jadi Gunanya itu kan kadang AC ini kan dari contohnya dari Jepang misalnya masuk ke Indonesia, ya. Kalau misalnya masuk ke Papua kan dingin masih di sana. Nah, jadi oli kompresor ini harus dipanasi dulu agar mencair. Nah, yang dikhawatirkan dia membeku dalam. Jadi fungsi heater ini untuk memanaskan olinya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dia belum panas itu? Itu akan terjadi busa ketika jadi nanti berbusa itu bisa dapat merusak kompresor. Nah, makanya ketika startup PRT 6 jam preheat kata. Preheat dulu 6 jam. Nah, gunanya untuk memanaskan oli ini. Itu tujuannya. Jadi bukan semua jenis aja bisa atau memang PRT aja. Nah, mungkin karena PRT itu mahal, mengutamakan. Tapi kalau misalnya CR kan mungkin sebentar aja nggak perlu lama. Tapi kalau PRT kan partnya lebih mahal kan. Kalau split ya udahlah kan gitu. Murahnya gitu. Mau Ya, itu gunanya franchise heater ini. wajib ya Pak. Oke. Iya, wajib. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Bukan nggak bisa. Takutnya nanti baru dibikin rusak kompresor. Ya kan? Makanya kalau PRT ini kalau Yang disalahkan apa? Backingnya nggak bagus. iya, makanya kalau mengurangi Rupanya ya, awan nggak panasin. Sama kayak apa itu juga kalau nggak dipanasin. mobil baru kan dipanasin. Mobil nggak dipanaskan nggak bagus kan? Untuk Manusia nggak dipanasin nggak bisa berasa banget. ingatan dulu lagi. Oke. Terus ada PCB, ada katup forward valve. Kalau forward valve ini biasanya kalau seperti bintang saya juga. bukan, dia kayak valve kan bisa jadi pemanas, bisa jadi pendingin itu AC. Nah, itu untuk forward valve-nya. Jadi gantian nanti ketika dia jadi pendingin, buka tutup yang mana. Gitu. Ketika dia pemanas, dia jadi yang mana. Jadi ada instruksinya. Terus ini katup tahu ya? Nah, ini katup solenoid juga. Nah, bedanya apa? Nah, kalau katup solenoid itu cuma bisa buka tutup. Tapi kalau katup ekspansi itu buka besar, buka kecil, buka sedang sebenarnya. Jadi kalau katup solenoid itu cuma ibaratnya on off aja, buka tutup gitu. Kalau ekspansi dia gerakannya harus pakai pulsa. Jadi berapa? Misalnya buka 30 derajat, bukan 40 gitu. Nah, nanti pakai motor dibuka berapa putaran gitu, pakai pulsa. Komponen PCB. Ujian ini Enggak masuk kan. Nah, daftar isinya itu. Daftar isinya. Nah, ini untuk wiring ya. Nah, wiring sih kita baca ketika mengetahui mana sih termistor ya kan. Nah, kita dapat misalnya menganalisa error misalnya J9 misalnya, J berapa gitu. Nah, kita tahu itu nanti termistor mana, kita bisa melihat diagram ini ya. Kalau bagian termistor R1T, R2T gitu. Nah, kalau misalnya dua-duanya ada sekitar 4 termistor ya. Nah, ini contohnya SP1L ini high pressure sama low pressure ya, high press sama low press ya. Nah kalau misalnya ngukur ini di sini, di soket ini, kalau mau masang ya gambar di diagramkan setiap AC pasti ada diagramnya dan kirinya. Nah, mana kompresor di bagian PCB.
Nah, ada nama-namanya biasanya kan. Bisa lah. Iya. Inverter. Nah, ini contohnya untuk forward pilotnya. Kan ada ini untuk solenoid. Ini apa nih? Gitar. Nah, ini solenoid. Ini pemotor, kompresor. Nah, itu. Oke, ini PCB. Fungsinya apa? Fungsinya mengontrol kompresor layaknya tutup dan buka pada kaki ekspansi. Nah, jadi ada pertanyaan. Kalau inverter otomatis kan biasanya harus DC, ya kan? Sekarang kompresor inverter itu DC apa AC? Hah? Oke. DC apa AC? Kenapa? Kau mulai dengan kenapa? Berarti kau ditanyakan kenapa? Sama AC. Ya, memang di apa dimension sebagai Frekuensi. Jadi, nah, jadi ada namanya ada nggak di sini ya? Jadi enggak ada ya. Kayaknya cuma simbol-simbol saja, nggak bahas sampai sana. Nah, jadi nggak ada orang ya. Jadi ada sistem inverter itu kan power supply dari PLN itu bentuknya AC, ya kan? Dengan frekuensi berapa? Hah? Dari frekuensi PLN itu dia dari turbin sana itu memang udah 50 Hz atau 60 Hz. Nah, cuman di Indonesia itu 50 Hz. Nah, ketika udah masuk ke rumah, ya, dia tetap 50 Hz. Nah, sementara kompresor kita untuk mencapai RPM tinggi, dia harus mengubah frekuensinya. Nah, maka dibuatlah rangkaian pengubah arus AC menjadi DC. Nah, setelah dia menjadi DC, DC tadi akan diubah menjadi AC lagi. Ya. Nah, namun dia AC nggak sama lagi kayak yang dari PLN tadi. Ya, karena nah, ibaratnya kalau ini Pak sistem mutus gitu. Jadi terjadi gelombang kotak-kotak gitu. Kalau dari PLN kan sinusoidal kan. Kalau dari inverter itu karena kan DC yang dipotong-potong sekarang. Kalau dari sana kan langsung dari motor turbin, ya kan? Kalau ini harus DC yang dimati-matiin gitu, jadi terjadilah gelombang ini. Nah, dan ketika dia kecepatan mutus kontak itu, itulah yang disebut jadi gelombang AC. Udah, karena dia punya frekuensi jadi disebut AC. Sementara DC kan nggak ada frekuensi kan. Nah cuman karena udah dipotong-potong, jadi ada misalnya ada 4 poolnya itu pool atau lilitannya itu tembaganya itu, nah dikasih 4 ganti-gantian ketika masuk di sini tek bentar masih tek, jadi mutar ketika masih tek mutar sih tek ini masih tek ya, 2 lagi tek otomatis mutar terus ya. Nah coil-coilnya itu mutar, nah dengan kecepatan tadi cepat. Nah makanya kan dia nggak langsung cepat tuh, enggak, dia dari pelan dulu tek gitu. Nah itu dengan pergantiannya itulah jadi untuk hasil. Nah sekarang 1 pas atau 3 pas? Itu kamera, ramaikan tangan aja kalau jadi kompresor itu jadi 3 pas. Nah makanya ada UPW. Jadi UPW. Nah kalau kompresor biasa kan 1 pas.
di kapasitor lagi bantu running kan, bantu running sama starting. Nah tapi kalau ini kan nggak ada starting running lagi, itu dia memang udah langsung 3 pas. Nah dan itu pun sama kayak 3 pas yang dari kemarin dan kembali itu, karena kembali nanti kita di putarannya tadi kan 1, 2, 3. Nggak mungkin 1, 2, 3 macet kayak. Berarti kebanyakan inverter menggunakan Itu jadi 3 pas. Rata-rata 3 Kalau inverter pasti 3 pas. kalau split Inverter ya, tetap 3 pas. maupun satu backup. Iya. Pantes yang kalau inverter ini kalau makan agak ribet. Makanya kan dibilang bisa nggak dibuat pakai tanpa PCB? Nggak bakal bisa, itu alasan. Karena dia udah jadi 3 pas. Jadi kalau kemarin 3 pas. Seperti ini. Ini Ya konektor lah, tahu lah konektor ya koneksinya aja. Lihat kode X berapa, X itu. Terus fuse tahu lah ya, fuse screen. oh iya. Nah ada four-way solenoid. Kemana tuh? Nah Kotaknya mana? Nah, kalau katup solenoid kan dia cuma masuk power, ya udah ini tinggal nutup dorong, ya, dorong tak, udah ini jalur ini pasti ketutup. Itu kalau solenoid gampang cara kerjanya, tapi kalau 4 arah itu tadi ekspansi belum ya? belum. Nah, kalau four-way valve ini 4 arah. Nah, misalnya ini untuk jalur pipa hisap ya. Ini pipa kompresor gitu. Nah, nanti ketika misalnya jadi pendingin, ini jadi pipa kompresor, ini jadi pipa hisap gitu. Nah, jadi Internal kompresor itu. Internal itu Tengah ke bawah. bawah. Bukan yang atas ruangan. biasanya itu kondensor. Kayak proyek yang gimana itu? Pak Chandra, pokoknya yang multi NX, multi dan anti korosi itu di mana? Siapa? Chandra juga. Yang ganti PCB di sini. Oh, nanti dia aku. Nah, itu kan pakai portal. Kan ada 3 jalur pipa kan? Iya. Nah, satu kalau nggak satu itu kelembapan. Iya. Nah, itu kan panas, bisa panas. Nah, itulah kan pakai ini di dalam basis portal. Jadi untuk mengatur itu portal. Nah, kalau dari muncul yang di Nah, Aku lama itu sambung makan ya. Enggak dari kepala. kalau kerennya sudah untuk memanaskan oli di kompresor ya. Sudah lanjut. Nah, katup solenoid. Enggak juga apa nih, cuma kilat. Ada sih cara mengukurnya. Kalau mengukurnya itu masih dipotong itu terminal ujung. Enggak lah. Jadi kan ini kan ada soket tadi. Iya, Nanti ada jadi dipotong nggak? Kalau kita mengukur. Enggak usah, kan ada nampak tuh kalau misalnya kita buat kayaknya kan ada nampak dikit-dikit. Itu aja diukur. Oh. Saja dikit nggak apa. Masuk itu benar dan terukur. Nggak bisa dipotong. Itu jangan dipotong. Kadang kan kalau udah tiba-tiba bekarat kita kan memastikan itu rusak atau tidak. Kalau bekarannya enggak Dia korosi. Nggak parah. Kalau enggak korosnya parah. Korosinya mungkin yang saya bilang di kalau itu keliling gitu Pak. Karat itu. Oh, kalau bagi gitu diganti. Nah, karena kan sistemnya Iya, iya. Kalau mengukur rusak atau tidak kan mesti potong nggak nanti. nah, jadi di dalam ini kan ada magnet. Nah, magnet. Nah, terus ini nggak ada magnet di motor ini. Nah, cuman ketika dia aliri listrik dia akan jadi magnet. Jadi misalnya yang dalam S
yang luar utara gitu. Nah, si fungsi motor ini jadi dibuat magnet tadi berputar di dalam. Caranya kan ada sekitar 5 kabel tuh. Nah, 4 itu motor. Jadi ada sekitar 4 gulungan di dalam coil motor sini. Kalau 4 sisi kan, nah dia akan mutar. Nah, jadi di coil motornya itu dia kayak sekali jalan gitu. Jadi nanti si yang di dalam itu berputar nah nanti di sininya ini jadi bisa lewat. Nah, ketika dimutar sesuai arus jam arah jarum jam buka dia. Nah, bisa berlawanan gitu. Nah, kalau pengukurannya itu kan dia ada 5 kabel tuh. Nah, kabel merah ke kabel lain itu nilainya harus 50 ohm untuk split ya sama Itu ada berapa kabel? kalau nggak salah ada sekitar 5, ada yang 5 dan 6. Kabel merah dengan kabel yang lain itu nilainya kurang lebih 50 ohm. Nah, pastilah gambarnya. 50 ohm. 50 ohm. Misalnya merah ke kuning 50, merah ke putih 50, merah ke orange 50. Berarti untuk kepalanya itu di merah deh Pak. Merah lain 50 volt. Itu 50 berarti rusak. Nah, kalau misalnya ada sampai 200 itu rusak. berarti motornya itu nggak kerja lagi. Atau misalnya sampai 0. Nah, kalau misalnya cuma 3, ketika dia mau buka berarti nggak sempurna lagi bukanya. Nah, misalnya nggak. Nah, itu makanya kadang kita lihat tekanan kok rendah, gitu, padahal nggak ada bocor. Ya kadang nanti kalau mau 0, sekian itu nggak mungkin terjadi tuh. Kalau misalnya bisa, kalau apa? Bisa tuh. Pertanda rusak apa enggak? Udah pasti rusak. Apalagi kalau dia di atas sampai 200 ohm. Kalau tinggi kali udah rusak juga. Berarti minimal dia 50. Sabarnya gitu. Kalau misalnya ada 20 gitu, itu udah tanda-tanda mau rusak. Bisa dipakai lagi. Iya, betul. Nah, kalau ini kan kita mengukurnya yang di di soketnya kan Pak? Soket. Kalau anti itu dia berapa kok ya? Kalau itu kan masih di paling tinggi di 16 watt paling. Itu yang merah itu dari posisi itu ya. Kalau dia itu dapat sih, tapi kalau kita sih buatnya pakai LED, gitu kan dia bisa lampu LED kan, dia ada 50, jadi nampak di trek. Oh, berarti kita kan juga sih. Karena dia pulsa, jadi kalau misalnya mau pengen, udah cari soket ya dapatkan aja. Jadi kadang-kadang mengatakan ini pasnya itu ini, kalau kita ganti supaya remaja, tapi kan kalau misalnya itu berarti kan bisa jadi. Iya. Nah, cuman kan biasanya kalau dia apa kan kita pegang bunyi tek gitu. Pas start awal kan dia bunyi tek itu suara dia itu. Kalau itu udah normal gitu Pak ya? Udah. Iya. Tapi kan pas kita inisialisasi dulu kan. Nah, dia nutup dulu tek. Pertama dia tuh tek. Baru buka langsung tek. Pertama kan gitu langsung nutup dia. Pertama tutup dulu. Dia kan nutup dulu Nah, udah mau start dia buka. Udah harus start motor kan? Iya biasanya. Karena nanti dia dengar kayak gitu waktu dia kemudian ini dia. Inisialisasi dulu. Tutup dulu. Itu baru buka tek. Nah, berarti ini normal ya? Iya. Kayak kompresor dulu. Gitu ya. Dia berbunyi tik dulu. Mati biasa tuh orang ini. Balas mata gitu aja. Nah, itu berarti pasif. Nah, kalau pemotor sama ya, kita tahu lah ya. Sekarang itu pun UPW juga sama.
Ya, kita materi yang lain lah. Misalnya. Tapi udah 58, kayak mana nih? Ya udah Pak ujian tuh. Padahal safety kan bagus ini. Cuma 3 lagi sih. Udah lah. Di bawah. Meja kan tahu lah meja. Gak ada yang ikut online kan? Apa? Gak ada kan ikutnya? Kita nggak usah di-share lah dia. Kelamaan. Begitu bikin mungkin. Ujian kita Pak. Nah ini untuk utama. Di bawah tutup. Sebentar ini. Ini ada nama sensor height, sensor tekanan ya, sensor tekanan. Ada ini modul. Inilah modul yang mengubah A dari DC menjadi AC. Modul ini. Di split pun ada kalau kalian pernah buka PCB-nya. Nah ini diodanya mengubah AC menjadi DC. Nah ini fungsinya termistor, fungsinya dioda bridge mobil. Nah, termistor di ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 5 ya. Pin untuk udara, untuk penukar panas sama suction. Terus di cat lagi. Ada sekitar 5 kalau import. Banyak kan. Nah, ini cara pengukuran dari termistor. Nah, ukur termistor itu harus berdasarkan tabel ya. Di sana nih diukur termistor udara. Nah, di suhu 20 dia harus nilainya 25. Nah, jadi jangan kita mengukur misalnya nilainya 30 tapi suhunya di 24 misalnya. Itu bakal udah masalah. Pakai mana tuh di 4? Nah, misalnya kamu di kulkas misalnya minus 4 ya kan? Ya. Berarti nilainya harus 81 kilo ohm. Nilai tahanannya. Ya. Misalnya nih kalau kayak cool room gitu kan dingin tuh. Nah, misalnya mau ngecek termistor bagus kan ini. Nah, berapa nilai tahanannya? Ini untuk sudah itu. Enggak, beda-beda. Kalian belum dapat buku ya? Oh ya udah nanti coba tanya Pak Ali biar di setiap buku itu misalnya AC kaset itu ada nilai termistornya. Iya ada. Buku itu bisa bawa Pak, jadi di anak sekolah pintar. Ya, jadi ukur termistor itu misalnya nih kita nih misalnya 24 nih. Nah, berarti nilainya harus 20 kilo ohm. Jadi jangan ketika di lapangan ukur termistor indoor. Biasanya di sana 18 ya kan? Di sini kok jadi 14. Karena suhunya beda. Jadi harus sesuai dengan suhu. Nah, harus ada termometer sama kurang untuk bapaknya, paling pintar ya. Nah, ini ada namanya sensor tekanan. Nah, jadi kalau udah punya gini, berarti AC kita itu udah bisa baca tekanan. Nah, nanti dia berapa PSI udah bisa dicek di outdoornya itu. Kalau misalnya udah punya ini ya, sensor tekanan ini. Jadi bisa kita tahu, misalnya yang PRV kan dia punya ini, yang ada
berarti udah bisa itu berapa tekan tanpa bawa monitor, udah tahu tuh high pressnya berapa, low pressnya berapa. Abang udah tahu tuh kan? Hah? Misalnya mode 142, 143 Ini orang belum di mode itu. yang cari tekanan, itu kan mode monitoring aja. Kan kalau di VR itu cek temperatur bisa Di yang ini ya. iya di outdoor ya. Nah, ada bisa kita kalau mau. Itulah caranya. Enggak, abang nanti kalau ada bukunya baca aja di belakangnya itu mode 1, mode 4. Berarti itu kalau misalnya mode 1 berarti yang tekanannya. Ada mode 1, mode 2 gitu. Kan misalnya kalau mode 1 itu untuk monitoring. Misalnya kita mau lihat apa? Temperatur evaporator kah, temperatur kondenser kah, termistornya kah, bisa dilihat di situ. Jadi kalau misalnya kita running nih, kita mau tahu yang dibaca sensor kompresor itu berapa sih suhunya, bisa. Kita harus tahu berapa kebenarannya. Iya, nanti di bukunya itu kan kita masang itu, kan ada tuh yang di dalam outdoor. Nah di situ ada lengkap. Nanti baca-baca aja, nambah pengalaman kan. Apa yang kamu bawa buku, Pak? Kamu bawa buku. Buku apa? Kita tahu. Nanti kalau tanya Pak Ali itu dia gampang lah, bisa nih di luar. Prosok kok number one untuk Daikin enggak? Iya, prosok itu paling anak kesayangan itu. Akhirnya, Ya kan? ini. Prosok itu diutamakan. Nah ini ada cara pengukuran juga, ada kurvanya juga, tapi ini kayaknya enggak kejar jauh. Ada lagi yang lebih penting nggak? Kalau nggak ada biar masuk ke tes ya. Perlu soalnya. Dan bisa bawa di jawabannya. Ya kan tak mungkin ya 10 bisa ada. Ini sekilas saja ya. Tembak bagaimana? Selain kompresor itu kan ada part lainnya, itu yang pertama itu muffler ya, ada liquid receiver, filter. Kita masuk ke liquid saja, ke liquid receiver. Nah liquid receiver itu ini sebelum ekspansi ya. Nah, pertama itu muffler ya. Nah, ini digunakan dipasang antara sisi keluaran kompresor dan kondensor ya. Nah, biasanya kan kalau AC besar dia bising, maka digunakanlah muffler untuk mengurangi kebising peredam untuk kompresor, suara getaran atau bisingnya itu. Nah, terus kalau liquid receiver itu setelah kondensor ya, itu mencegah apa, kan ada proses pembuangan panas dari kondensor, nanti kan akan berubah nanti. Nah untuk menyempurnakan dia jadi liquid. Nah jadi sebelum ke ekspansi dia harus liquid. Nah dikasihlah liquid receiver tujuannya, jadi untuk mencegah masuk gas gitu. Terus filter itu untuk menyaring partikel-partikel kalau misalnya masuk kotoran atau bekas lasan pipa. Kalau filter kayak itu bisa dari sama filter yang itu bisa. Nah kalau filter Soalnya banyak filter itu diganti mau filter yang warna biru. Ini coba. Filter seperti itu. Kalau yang Dama sekarang wajib pakai yang package yang dia itu yang sekarang itu pakai filter dryer.
Iya, yang tanya kan itu kan beda dari model tembaga. Ditukar sama beda dari yang model ada ukuran EK sekian. Bisa aja. Bisa. Kalau nilai EK-nya berapa, itu kita lihat dari mana? Itu EK-nya kan untuk kapasitasnya aja berapa EK. Nah, cuman kalau yang made in Thailand kan nggak perlu. Ini. Kalau ini tergantung, kalau dimasuk kode pak ada. Kalau terus ini apa lagi? Terus ini solenoid, sudah tahu ya solenoid. Terus ini injeksi ini untuk menghindari ke kompresor itu masuk liquid. Jadi tanpa injeksi dari kondensor untuk menghindari itu. Iya. Terus akumulator tahu kan? Apa? Yang untuk samping kompresor itu fungsinya? Ya kan nggak tinggal ke sana. Jadi akumulator itu dia kan sebelum kompresor, ya kan? Nah itu gunanya itu ada pipa seperti ini bentuknya. Ini jadi dari indoor masuk ke sini, nah buang dulu sini. Nah menghindari masuk liquid ke kompresor. Jadi setelah jatuh dulu di sini kan dia menguap, maka masuklah gas ke kita ini, masuklah ke kompresor. Ibaratnya kita mau ngeracun kalau di bawah dalam. Pokoknya biar dia nggak jadi liquid back. Jadi kompresor itu nggak masuk liquid. Itulah saking bahayanya tadi. Supaya nggak terjadi kerusakan kompresor. Bulan bisa menciptakan akumulator. Iya. Pembuangan racun. Oke, itu aja sih. Ya, kita masuk ke tesnya ya. Terus kita masuk ke post test ya. Ya, kita ini bang, abang lucu juga. Jadi bang. Ya. Iya, dan kita cuma bisa satu hari ini. Padahal aku udah siapkan dari psikometrik itu. Iya. Gampang kan? Gampang kan? Yang kemarin itu juga. Masuk? Belum, kamu potong nggak ada? Nggak usah. Hah? Jadi potong nggak? Oh, kalau nggak bisa, itu wajib. Wajib ini juga. Enggak. Iya. Bisa. Nggak bisa. Bisa potong. Ya, bisa. Hakim potong. Orang training Jakarta. Kepala tim. Itu
Yang nggak susah bisa ditanya ya. Tadi bisa kasih diskon Pak Coa. 5 ya Pak, kan ada bedanya. 6 lah Pak, rame-rame aja gitu. Kondensasi macam kondensor juga. Kondensasi kondensor. Buang panas. Jadi nomor 1 ada Pak? Apa? Enggak kita bahas tadi ya. Itu yang lain aja dulu. Enggak, belum kira-kira enggak ada jawabannya. Dia jangan bisa. Mana bisa gitu dulu. Indirect itu ekspansi tidak langsung. Ekspansi tidak langsung. Kan ada ekspansi langsung sama ekspansi tidak langsung dari
Hah? Itu apa? Kalau babi. Itu perlet, gua nggak tahu. Yang lain lebih bang. Udah semua udah. Mana yang belum? Ini belum benar. Ini Nomor 1. Nomor 1. tadi juga. Ini. Manakah pernyataannya tidak benar? Selama pemanasan Jadi kondensor. benar atau salah? Hah? Selama pemanasan, indoor unit dari kondensor. Nah, Nah, terus four-way valve digunakan untuk merubah pendingin pemanas. Benar nggak? Di four-way valve itu enggak. Jadi kayak yang dipasang di sana. Jadi ketika kondensor dan misalnya ada indoor, ada outdoor, ya kan? Ketika dia mau jadi pemanas, nah dia tukar. Jadi yang di indoor itu jadi kondensor, di outdoor jadi evaporator. Nah itu four-way valve ini itu yang merubah dia. Jadi mengubah jalurnya itu di outdoor pakai 4 valve itu. Ini bisa kok. Bisa kan dia yang bisa kok. Bisa. dia nggak bisa. Apa Nah, itu apa tuh? Tadi itu yang dibahas ya? Tadi dibahas. Jawabannya apa sih, Pak? Nggak jawab. Apa? Itu nggak tahu. Kontrol yang tepat tidak dapat dilakukan ekspansi. Jadi ekspansi itu mengontrol. Jadi ekspansi itu gunanya itu mengontrol. Ya. Berarti tidak. Hah? Coba. Ya. Oh, berarti betul lah dari Pak masih jadi tanya ini. Mana ada? Kami ini udah lah. Kan udah sama kan? Lagi panas sensibel. Panas sensibel. Yang nomor ini. Aku bener lagi kemarin. Masih ingat lagi. Nah, yang panas sensibel itu apa dulu sekarang? Jadi nggak? Jadi caranya kayak gini. Aku lagi sensi apa yang naik? Berarti suhu tubuh kita tuh naik. Aku sensi kali sama kau. Berarti sebenarnya temperatur suhu tubuh itu naik kan? Nah itu berarti suhu kita naik tapi zatnya tidak berubah. Akunya nggak berubah gitu loh. Suhunya naik tapi zatnya tidak berubah. Nah, gimana? Nomorin Pak. Dulu. Itu nggak bisa. Ya, tapi itu sama. Nah, ABCD. ABCD. Oh iya. Ini Pak. Jadi pertanyaan tidak benar Tadi. tidak benar. Nomor 4 Pak. Nomor 4. Apa namanya? Yang mana? Ini. Nomor 4 di sini nomor berapa? Manakah penjelasan ini? Jadi pertanyaan tidak benar. Inilah pernyataan yang tidak benar. Pilihlah pernyataan yang tidak benar. Teks berikut. Evaporator adalah saat refrigeran berubah dari cair menjadi gas. Betul nggak? Di evaporator apa yang terjadi? Dari cair ke gas. Betul nggak? Evaporator itu kan evap kan Pak? Evap. Ini tidak benar kan? Tidak benar. Nah, terus itu benar nggak? Enggak Pak. Yaudah itu dia. Mana ya? Mana? Tadi kan
Mana ada yang bisa dicoret-coret tahu. Kan tadi ada kompresor, ya kan? Ada kondensor, ada ekspansi, ya kan? Ada evaporator. Nah, di sini tadi harus gas. Kebalikan ini, ternyata kebalikan berarti harus cair. Ini wajib cair ini gas, ya kan? Nah, di sini tadi apa? Di sini apa? Cair, ya kan? Pasti jadi berubah jadi gas. Berarti di sini dari cair ke bawah gas, benar kan? Nah, yang lain apa lagi? Ini tidak benar. Nah, sekarang kamu cari jawaban kan? Berarti cari yang tidak benar. Yang mana lagi? Kondensasi adalah saat replikan berubah dari gas ke cair, betul nggak? Benar. Saat replikan menguap, replikan melepas kalor. Melepas kalor atau menyerap kalor? Nah, menguap itu di mana? Penguapan di mana? Berarti menguap itu dia membuang gitu. Menguap itu kan Kalau menguap kan dari cair menjadi gas. Mana itu? Di luar berarti di outdoor. Oh ya, di indoor ya. Indoor. tidak. Kenapa? Hah? Berarti Hah? harusnya kan dia ini. Ini satu. Fungsi indoor apa? Menyerap atau membuang panas? Menyerap. Hah? Menyerap tanah. Menyerap membuang. Nyerap. Outdoor baru buang. Terus yang keempat, ketika replikan menguap, temperatur tidak berubah selama proses tersebut. Benar semua ini. Benar semua ini. Mana? Ini sih yang ini. Jadi melepas atau menyerap? Kalau indoor. Menyerap loh Pak. Terus? Nah, nyangka lagi. Banyak jalan. Loh, kau bilang menyerap, tapi nggak ada yang salah. Yang abras. Aku yang ini. Berarti Menyerap atau membuang? Menyerap atau Membuang. ini kan saat replikan menguap. Iya, membuang. Kalau indoor itu membuang dingin. Berarti nggak nyambung. Nggak nyambung. Jadi fungsi operator apa? Menyerap panas. Ya udah. ini lepas ya. Kalau ini melepas panas di mana? Di kondensor. Menyerap di operator. Itu Pak. Aku belum satu. Yang mana? Transfer mana yang udah aku tanya? Ada yang langsung. Yang ada dari pertanyaan itu dan tidak pernah tentang media transfer. Yang mana? Nomor? Tahu dulu bro. Ini Ya. media transfer kan ada dua ekspansi. Cara transfer ekspansi langsung sama tidak langsung. Nah, sistem replikan adalah ekspansi langsung, betul nggak? Ekspansi langsung gimana? Nah, tahu tidur aku tadi kurangnya nih. Yang lain jawab lah. Ekspansi langsung kan apa? Langsung Replikannya itu langsung berudara. Ini kan udara. jawabannya tentang yang berikut tidak benar. Aku ada catat tadi game. Tidur aku tadi. Apa jawabannya? Jawabannya sistem transfer udara ekspansi langsung. Itu kan yang tidak benar Pak. Nah, manakah pernyataan berarti yang tidak ini benar? tidak benar. Atau replikan adalah ekspansi langsung, benar atau salah? Benar. Nah, sistem transfer air dan adalah ekspansi langsung, benar. Benar. Sistem transfer udara adalah ekspansi langsung, benar. Tidak. Sistem transfer udara dapat menjadi ekspansi langsung dan ekspansi tidak langsung. Benar. Jawabannya Berarti sistem transfer udara ada ekspansi langsung. Itu yang tidak benar. Udah, Ini bukan Udah. hakim. selesai. Apa lagi? Satu lagi, ada lagi. Dua lagi Pak. Mak, udah semua lah aku berarti. Aku ada semua aja. Ini Pak. Manakah dari penjelasan Indirect tidak langsung. itu yang bawah sama yang satu lagi ini Pak. Manakah dari penjelasan dulu? Elektronik yang tidak benar. Ini dulu Pak, baru terakhir. Iya, udah ada 6 lah. Mana ada 6 Pak? Saya baru buat. Gimana bisa gitu? Terakhir. Satu lagi mana? Itu masa nggak tahu ini apa nih? Nih? Mana? Overload masa nggak tahu pesan di mana? Perut berarti kompresor. Apa?
Kompresor lah. Ini yang tadi Pak. Kompresor bisa nempel di mana? Apa perlu nempel di mana? Di atas kompresor. Terus di mana taruh? Kompresor. Hah? Dipasang di kepala kompresor. Ini yang lagi nih Pak. Yang di sini Pak. Nomor berapa? Manakah dari penjelasan berikut komponen ini tidak benar? Nah. Ini. Wah, betul. Apa itu? Belum mana jelasin Pak. Dia udah bridge tadi udah. Dia bridge gunanya apa? Mengubah arus AC menjadi DC. Salah tuh. Betul. Nah, power modul. Halaman. Kalau power modul itu yang banyak Pak. Power modul dari DC ke AC. Nah, terus yang dua lagi lah. Masa itu nggak tahu? Termistor mengkonversi sinyal elektrikal ke sinyal lampu. Sensor tekanan mendeteksi tekanan. Mana Ini nih? saya kali ini untuk itu dari primer nih Pak. Udah siap? Berikutnya Udah selesai? ini keluarnya ya kayak isi gitu. Udah isi aja. Isi aja. Isi aja. Halaman semua tuh. Karena ikan juga nih Pak. Ya, ini nanti kalau tuh ada. Ada nilainya tadi nggak ada? Belum. Mungkin setelah ini. Coba. Pasti ada. Nilainya ada. Dari mana Pak? Saran komentar. Tadi udah Pak. Betul lah. Apa itu? Baca satu. Satu benar. Dua. Sensor tekanan. Sensor tekanan. Mendeteksi tekanan. Betul lah. Power modul lah. Mengkonversi AC ke DC sinyal. Termistor mengkonversi sinyal Oh, elektrikal. lampu mana ada? Terus kenapa itu nanya? Jadi saya benar ini kemana? Kita kan? Oh, ini lagi. Iya. Saya penerima Sangat baik. sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Kan dari Bapak Ibu. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik Pak. Oh, udah Anda sekali ini. Sarannya Pak. Apa? Ini. Itu untuk orang train. Nah, kan ada orang train. Kirim berapa kali Tiga. Lihat ini Pak. Lihat spot. Kalau di bawah 8 rumah aja. Ih, 70. Kayak gitu 10, Bro. Pak boleh ulang Pak. Nggak bisa itu. Mau kau ulang bolak balik. 10. Terawang. Betul. Wih. Nah, Berarti kau nggak boleh. Apa udah? Izrat. Tahu orang dalam itu. Kan baru satu. Oh, Masih baru ada satu. empat lagi. Oh, berarti ada 4 lagi. Oh, berarti ini enggak mengharapkan menang. Lihat ke depan yang 4 lagi yang satu. Iya. Ya apa yang penting kalau dari dalam. Satu lagi waktunya semalam tanggal. Oh iya. Iya ada dia. Dari sosial lagi. Mana nih Pak? Oh ini Aku Pak. tinggal dari 4 itu aja nih. Malah malam benar-benar. Aku tuh 4 malam. Jadi 6 lagi tadi. Jadi semalam berapa? 20 ya? Oh, naik dulu nambah. Iya. Kan juga harus teori. Daftar hadir itu kan mengikuti tapi ini maka Tahu kalau Indonesia sebenarnya pintar-pintar. Tapi yang ekspres. Jadi kalau yang coba lihat perusahaan luar, biasanya penuh dengan dokumen. Indonesia Kalau Yang kita ianya, kan mau cepat aja. yang ianya ini kepijit ini sama bos.
Kalau filenya nanti bisa dilihat di laptopnya, di download ya. Udah aku download aja. Aku Pak, kenapa tuh gitu? Dia Oh, betul. selesai. Ya, Sekalian memang yang 3 orang yang ikut online ini juga cerita. Masih kering lagi ya? Iya. Oke. Mana ya? Komentarnya mana ya? Di depan. aku buat tantangannya buat jaring zoom juga nih. Ya. Oh, tantangannya. Tapi nama yang 3 ini udah sesuai KTP kan? Oh, bisa KTP ya? Iya. Oh, kalau bisa KTP Nanti tanya lagi. Apa sih? Tes. Mungkin kalian mau masuk. Ya. Makasih Pak ya. Kalau kita kemana lagi? Rumah satu besar. Besar. Oke. Berarti totalnya dan kalau
Kalau misalnya sampai rumah atau depan banyak kan gara-gara tadi dua orang baru dua orang dan nggak bagus apa? Berarti nanti masih ada konkret dari ini yang Oke, bisnis juga. Oke lo. Di sini kasih sama Mega, biar Mega yang Udah nyimpen? belum. Biar Mega yang atur. Nah, ini ada file di semua nih. Dari pagi tadi. Oke. Simpan semua. Kalau bisa tengok judulnya apa. Nah, Mega upload ke